kami dari kelompok 8, kami akan mewawancarai Bu Sarah tentang IPA, tentang pertumbuhan dan perkembangan IPA. Perkenalkan, nama saya Dejan Raja Azura. Perkenalkan, saya Alfred Harusmasian dari absen 3 kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Arsyad Musa Rizal dari kelas 8B, I9B. Saya Bonifasius Sudari Brahma dari 9B absen 9. Perkenalkan, saya Nadia Nugra dari absen 23 kelas 9B. Kami ingin menanyai Bu Sarah tentang nama, umur, tinggi badan, dan berat badan anak ibu. Oke, nama anak saya Kaira Feiza Anindita. Kemudian umurnya 1 tahun, terus berat badannya kemarin terakhir itu 12,5. Terus tinggi badannya 76,5 itu bulan kemarin. Pertanyaan yang kedua apa? Apakah anak ibu mengalami masa-masa susah makan dalam waktu yang cukup lama? Apa yang dilakukan ibu ketika sedang mengalami susah makan? Ya, anak saya susah makan itu sejak dimulainya MPASI. Berarti mulai dari usia 6 bulan sampai dia usia 1 tahun itu masih susah makan. Karena dia itu kalau dikasih makan enggak, yang dikunyah enggak, tapi dia cuma ngemut aja. Jadi sampai makanannya itu udah di dalam mulut lama tapi enggak dikunyah, jadi menghabiskan waktu yang cukup lama menurut saya. Terus cara mengatasinya, kalau saya biasanya, misalnya saya punya target anak saya harus makan 10 suapan. Nanti kalau dia makan maunya hanya 3 suap, ya sudah, saya berhenti dulu ngasihnya. Nanti juga 1 jam lagi saya kasih lagi, tak suapin lagi, misalnya 3 suap lagi atau 4 atau 5 suap. Itu biasanya saya. Jadi saya yang harus telaten sama sabar, gitu aja sih intinya. Terus yang ketiga apa pertanyaannya? Apakah anak ibu sering mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama? Kalau sakit yang dalam waktu yang cukup lama enggak, cuman anak saya pernah sakit sampai masuk rumah sakit itu sudah 2 kali tahun ini, yaitu bulan Januari sama bulan April, dengan penyakit yang sama, yaitu leukosit. Kemudian saya setelah anak saya masuk rumah sakit 2 kali, saya berusaha gimana caranya anak saya itu biar tidak sakit atau masuk rumah sakit lagi, yaitu dengan cara satu, biasanya saya jemur anak tiap pagi. Terus yang kedua, kasih vitamin, wujudnya yaitu vitamin D biasanya. Itu aja sih, sama jaga pola makannya, terus makanannya apa yang perlu dimakan sama yang tidak boleh dimakan itu. Apakah anak ibu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan? Apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang terlihat? Kalau perkembangan yang signifikan berarti bisa dilihat dari berat badan sama tinggi badan, bisa ya. Berat badan dalam 3 atau 4 bulan terakhir ini yang harusnya dia itu hanya naik 2 sampai 3 ons, tapi anak saya itu naiknya sampai 9 ons sampai 1 kilo. Padahal target di buku KIA hanya 2 sampai 3 ons, harusnya bisa sampai 9 sampai 1 kilo. Apa saja upaya ibu agar anak ibu bisa bertumbuh dan berkembang? Upaya saya biar anak saya berkembang dengan maksimal: 1, memberikan makanan yang sehat atau makanan yang bergizi dan seimbang. 2, memberikan vitamin, misalnya kasih vitamin D, enggak hanya saya jemur, tapi saya juga kasih vitamin D. Terus yang ketiga, saya biasanya kasih probiotik buat kesehatan pencernaannya. Udah, itu aja sih biasanya. Terus apa lagi? Seberapa sering mengecek kesehatan anak ibu dalam sebulan? Saya ngecek kesehatan anak biasanya setiap sebulan sekali, yaitu ketika ada posyandu di desa. Biasanya saya tidak pernah absen untuk mengikuti posyandu karena saya pengen tahu perkembangan anak saya. Karena saya pengen tahu juga berat badannya naik enggak, tinggi badannya naik enggak. Jadi biasanya. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah berkenan untuk